Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat tayamum dan orang yang disyariatkan untuk melakukannya. Pembahasan pertama adalah syariat tayamum dalam Islam. Tayamum itu disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum." Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sa'idu wudu'ul muslimi wa ilam yajidil ma' asyra sinina." Debu yang suci itu benda sucinya seorang muslim meskipun dia tidak dapat mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Pembahasan selanjutnya, bagi siapakah tayamum itu disyariatkan? Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah mencarinya dengan susah payah atau mendapatinya tapi dia tidak mampu untuk memakainya karena sakit atau khawatir memakainya dia akan bertambah sakit atau membuat kesembuhannya itu menjadi lambat, atau dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang membantunya untuk mengambilkannya. Adapun bagi orang yang mendapatkan air dengan jumlah sedikit dan tidak cukup untuk membersihkan semua anggota wudhu, dia boleh berwudhu dengannya untuk sebagian anggotanya, kemudian dia bertayamum untuk bagian anggota wudhu yang tersisa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang wajib dan sunnah dalam tayamum. Hal-hal yang wajib dalam tayamum atau fardu tayamum. Pertama, niat. Berdasarkan hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu ada balasan apa-apa yang telah ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hendaknya tayamum diniatkan untuk mengerjakan ibadah yang sebelumnya dilarang karena berhadas seperti sholat dan lainnya. Kedua, bertayamum dengan debu yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Quran Surah An-Nisa ayat 43. 3. Bertayamum dengan satu kali tepukan, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas debu. 4. Mengusap muka dan kedua telapak tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum." Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Pembahasan selanjutnya, sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum antara lain, yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillah, dan dianjurkan untuk membacanya pada setiap kali mengerjakan setiap amalan. Kedua, tepukan yang kedua. Tepukan yang pertama hukumnya wajib, sedangkan tepukan yang kedua hukumnya sunnah. Ketiga, mengusap kedua lengan tangan dan kedua telapak tangan. Tayamum cukup dengan mengusap kedua telapak tangan, namun mengusap kedua lengan tangan dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian saja. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat dalam mengartikan kata al-yadain, yakni kedua tangan dalam ayat. Apakah yang dimaksud itu kedua telapak tangan saja, atau kedua telapak tangan dan kedua lengan tangan sampai kedua siku? Pembahasan selanjutnya, pembatal tayamum dan ibadah yang boleh dikerjakan dengan tayamum.
Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Ada dua hal yang dapat membatalkan tayamum. Pertama, semua hal yang dapat membatalkan wudhu, karena tayamum itu adalah pengganti wudhu. Kedua, adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya sebelum mengerjakan sholat atau sedang mengerjakannya. Adapun jika ia telah mengerjakan sholat, maka sholatnya sah dan tak ada kewajiban untuk mengulanginya meskipun ada air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu sholatan fi yaumin marrotaini. Janganlah kalian mengerjakan sholat 2 kali dalam sehari. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ad-Darqutni. Selanjutnya, ibadah-ibadah yang boleh dikerjakan dengan tayamum. Seluruh ibadah yang dilarang untuk dikerjakan karena berhadas boleh dikerjakan dengan melakukan tayamum. Ibadah itu seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membacanya, serta berdiam di masjid. Pembahasan selanjutnya, tata cara tayamum. Adapun tata cara bertayamum yaitu mengucapkan bismillah sambil berniat mengerjakan ibadah dengan bertayamum. Kemudian menepuk kedua telapak tangannya pada debu yang ada di permukaan tanah, pasir, batu kecil, tanah lembab, atau sejenisnya. Boleh mengibaskan debu dari kedua telapak tangannya dengan ringan. Kemudian mengusap mukanya 1 usapan. Kemudian menepuk jika berkehendak kedua telapak tangannya lagi pada tanah. Lalu mengusap kedua telapak tangan dan lengannya sampai siku jika berkehendak, dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja sudah cukup baginya. Catatan pertanyaan: apakah dibolehkan mengerjakan banyak sholat dengan sekali tayamum yang tidak batal? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan ijtihad masing-masing ulama, karena tidak ada nas yang tegas menjelaskan tentang masalah tersebut. Pendapat tersebut ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun untuk kehati-hatian sebaiknya bertayamum setiap kali hendak melakukan sholat.